Hai sahabat bicara, ketemu lagi dengan saya Vira di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Memasuki bulan Maret nih ya, udah ada di pertengahan Maret. Banyak banget event-event seperti ulang tahun atau event juga graduation, anniversary. Biasanya diungkapkannya dalam bentuk hadiah, dan ini ada hadiah yang bisa menjadi rekomen buat sahabat bicara. Salah satunya adalah kue, tapi nggak cuma kue, ada cupcakes, ada macam-macam deh. Langsung aja nih kita ngobrol sama narasumber yang telah hadir hari ini, Rishma. Iya. Rishma Herdiani. Selamat datang di podcast Sabi. Yes. Dan thank you ya udah mau ngobrol-ngobrol di sini ya. Ya, thank you juga waktunya. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi berangkat dari Jakarta Selatan, tepatnya daerah Cipete. Cipete. So jadi singkatnya Rishma ini adalah seorang pebisnis, bos, tukang kue, tapi bukan sembarang kue. Tukang kue aja kali ya. Bos kue gitu ya. Okay. Amin. Jadi menjual apa nih Rishma? Ya basically cake sih, cuman di cake-nya ini kan ada berbagai macam kan. Ada yang disebut Korean cake, cupcake, terus juga sekarang juga mulai ada cheesecake, atau ya kayak figurin cake karena pakai mainan seperti itu. Jadi ya macam-macam cake lah ya. Oke, jadi tapi tetap menjual kue, wall cake, kue yang bulat gitu. Terus cupcakes juga ada yang kecil-kecil. Sama yang lagi tren sekarang juga Korean cake ya. Iya, betul. Yang ngebedain Korean cake sama kue ulang tahun Black Forest pada umumnya gitu kan, apa sih perbedaannya? Biasanya kalau Korean cake itu identik sama warna-warna pastel, terus desainnya minimalis kan. Warna-warna pastel kan kayak biru pastel, hijau pastel, pink pastel. Udah gitu dia biasanya pakai alas putih kotak gitu ya. Jadi iya, kalau melihat langsung wujudnya tuh pasti kayak tahu ini Korean cake karena kan desain-desain minimalisnya. Terus biasa identik juga ada pita-pita semacam itunya. Dan hari ini sahabat bicara, Rishma juga membawa produk ya. Nanti di tengah-tengah akan kita tunjukin ya Rishma ya. Apa itu Korean cake? Kalau yang kamu bawa hari ini, nanti kita spill tipis-tipis ke sahabat bicara. Ini adalah produk apa? Ini masuk Korean cake sih. Korean cake ya, tapi yang spesifiknya drawing gitu. Iya betul, yang ada drawing. Siapa yang digambar sama Rishma? Stay tune ya. So Rishma, balik lagi tadi ke jenis-jenisnya. Apakah Korean cake itu dia lapisannya ada flavor tertentu kah, atau ada ingredients yang cuma ada di Korean cake yang membedakan Korean cake dengan kue-kue lainnya? Yang membedakan mungkin biasanya krim ya yang dipakai. Tapi banyak juga yang sebenarnya sih nggak ada spesifik khusus, dia lebih ke desain. Tapi kalau kebanyakan yang aku temuin itu Korean cake itu biasanya pakai fresh cream atau whipped cream. Dan kalau buttercream juga ada, cuman nggak sebanyak yang pakai fresh cream sih. Gitu. Terus kuenya sendiri lapisannya apakah berapa lapis gitu? Itu juga bermacam sih ya. Cuman biasanya identik 2 sampai 3 layer, 3 tumpuk kue tergantung ketebalan kuenya masing-masing. Oke. Terus berarti ada juga bento cake. Iya, ada yang kecil juga. Nah, bento cake itu dari Jepang juga, dari Jepang atau dari Korea gitu kan? Kan bento gitu. Itu dari Korea juga sih. Nah, ya itu juga mungkin yang bikin hype-nya Korean cake juga itu karena beragam macam ukuran kan. Bentuknya juga ada yang love, ada yang ya kotak, lingkaran macam itu deh. Kamu tuh mulai jualannya dari kapan, Riz? Kalau jualan spesifik kue sih dari SMP kelas 9. Tapi kalau SMP Rishma itu kayaknya sih Vira lagi ngapain ya, tahap 9 tuh pasti kelas 9 main sama temen, kamu jualan kue Rishma. Ya awal iseng-iseng jual aja dulu ke temen gitu, kayak gitu. Langsung bento cake itu? Enggak sih, kalau dulu kan zamannya cheesecake ya, cheesecake yang injar gitu-gitu. Cheesecake injar, itu yang gimana ya bentuknya? Dia cheesecake kan itu? Yang cheesecake. kecil itu ya? Iya, yang di dalam botol gitu, biasa toples. Iya. Iya loh, itu zaman SMP. Iya. Oke, terus jarnya tuh yang kaca gitu kan? Iya, ada yang kaca, yang plastik, berlapis, macam-macam. ada yang red velvet. Betul, gitu ya. Terus sampai sekarang akhirnya konsisten? Enggak, kalau itu akhirnya kan ya lambat laun kan R&D terus, coba ngembangin. Yaudah coba kita masuk whole cake. Itu kan sebelum tren Korean cake ya. Tapi kalau sebelum tren Korean cake sih emang kalau whole cake tuh emang belum terlalu banyak yang minat kalau di Instagram. Nah, lalu muncul lah nih tren Korean cake ini. Ya udah langsung deh melejit gitu. Di tahun berapa itu akhirnya bisa menentukan apa ya, ibaratnya tuh menentukan idealis kamu, produk kamu tuh di Korean cake? Mungkin dari awal pandemi kali ya. Pandemi. Tapi puncaknya mungkin di 2021. Wow. Justru malah pandemi jadi, karena saat itu banyak yang kirim-kiriman ke rumah gitu nggak sih, kayak fighting, kayak ayo semangat melawan COVID ini gitu. Itu malah masa-masa dimana bisnis kamu baru dimulai.
akhirnya R&D ke arah Korean cake gitu. Betul. Dan menamakan Bang Bang Cakes. Kalau Bang Bang Cakes itu sebenarnya udah lama dinamain, cuman kan karena dulu sempat masih sekolah jadi off on seperti itu. Terus tadinya kepikiran mau ganti nama, cuman kayaknya udah di Instagramnya udah banyak terkenalnya itu, jadi ya udah itu aja gitu. Oke. Terus dan kalau logonya aku lihat tuh ya di Bang Bang Cakes kamu itu ada kayak ada ilustrasi 4 orang gitu. Itu logonya sendiri apakah kamu yang buat atau terinspirasi dari apa, atau ada makna tersendiri dari logo brand kamu? Kalau logo itu sebenarnya awalnya dari lukisan yang dibuat sama bapakku sendiri sih. Lalu awalnya bingung kan, apa ya logo yang tahan lama. Kalau dulu kan aku sempet logonya masih jar gitu. Dan itu kayaknya mainstream banget kan. Jadi aku mau nyari ciri khas. Terus ngelihat di rumah, oh ada lukisan ini, kita coba bikin minimalis deh. Aku minta tolong sama temen yang bisa ilustrasi kan. Ya udah akhirnya ya udah fix ini aja terus jadi gitu. Jadi juga ngajak kolaborasi sesama pemuda gitu ya, yang teman kamu yang bisa ilustrasi, ayo dong tolong buat logo gitu ya. Sering gitu, card juga kan biasanya. Oke. Berarti kalau aku lihat ada lukisan ya, itu lukisan dari papa atau gimana tadi sempat di awal bilang? Iya, lukisan nggak tahu sih, bapakku kan juga dari dulu emang bisa melukis. Jadi mungkin dia mendapat inspirasi kayak dijelasin ya filosofinya. Jadi jadi intinya tuh katanya lukisannya itu kita aku kan berempat ya, satu keluarga inti itu. Kita berempat lagi naik perahu menuju ke, ya di situ kan disimbolkannya dengan matahari kan. Berarti kan mencahaya, berarti menuju ya entah kebahagiaan atau kesuksesan semacam itu. Amin. So jadi memang papa kamu adalah seniman gitu. Dibilang seniman juga nggak suka dan bisa melukis gitu. So kamu berasal dari keluarga yang memang artsy gitu ya? Karena kan bikin Korean cake itu kan ada apa jenisnya yang drawing gitu kan. Berarti kan itu harus punya skill, palingnya harus bisa gambar gitu. Kalau Vira ntar oret-oret cuma kayak enggak gitu kan. So jadi kamu berasal dari keluarga yang memang bisa menggambar, let's say gitu. Iya, oke begitu. Oke. Terus mendalami tadi sempat mention tentang sibuk kuliah. Emang kuliah ngambil DKV kah? Gambar-gambar juga? Enggak. Kuliahnya justru nggak ada hubungannya sama sekali ya. Aku kuliah sosiologi sih. Sosiologi? Iya. Wow, berarti cukup nyebrang gitu ya. Jadi dari teori-teorian ke seni. Mungkin bosen jenuh kuliah, akhirnya bisnis sampai sekarang. Tetap berlangsung gitu ya. Menjalankan usaha sambil juga menimba ilmu. Apakah itu kamu menemukan kendala tertentu dalam proses itu? Kalau kendala bingung sih ya dibilang kendala atau bukan, tapi kan namanya tantangan juga apa ya, merasa tertantang sih enggak, lebih ke ngejalanin aja. Cuman ya namanya kita kadang kuliah atau ngerjain tugas kan ada jenuhnya ya, itu mungkin ya akhirnya mungkin jadi kendala itu kali ya, kuliahnya jadi selesai sedikit lebih lama karena sembari ngerjain passion kita gitu. Terus gimana time managementnya, Riz? Time management juga nggak ada yang khusus sih. Yang penting masang target diri sendiri sih, disiplin. Kayak misalkan karena waktu itu aku fokusinnya lagi skripsi ya. Jadi setiap hari itu seenggaknya tuh 1 halaman skripsi gitu. Iya, harus buka laptop. Betul. Adalah fase itu ya. Iya, kayak sisain lah 2-3 jam per hari kosongnya itu untuk ngerjain skripsinya kayak gitu. Sampai akhirnya tetap ongoing lah tuh ngejalanin kayak Korean cake itu tiap hari pasti ada orderan. Ya alhamdulillah sampai saat ini. Dan followersnya organik tuh ya. Aduh. Iya sih, yang aku lihat sih karena banyak dan responnya juga karena beda pasti kan, yang memang sudah ada marketnya tersendiri. Yang repeat order tentunya banyak dong ya. Iya alhamdulillah juga. Wah, 2011 total kamu udah berapa lama total? Di Korean cake atau mungkin dari Korean cake berapa tahun, dan dari awal bisnis kue berapa tahun? Bang Bang Cakes join Instagram itu kalau nggak salah sekitar 2014 ya. Tapi kan ya yang tadi aku bilang sempat off enggak gitu. Lalu aktifnya sih dari 2019-2020 sih ya, karena mulai jual whole cake-nya kan di tahun tersebut. Oke, dan ini juga di sini Vira udah membawakan dari yang dibawakan oleh Risma. Ini adalah apa jenisnya? Nanti kita akan buka. Ini termasuk Korean cake, tapi dia ada plus drawing. Nah, di Korean cake itu juga biasa salah satu yang menyebabkan Korean cake juga jadi tren. Itu dia nggak cuma tulisan doang di atasnya, jadi bisa digambar-gambar karakter atau hewan ya. Korean cake ini mulanya terinspirasi dari film kah, atau memang culture di Korea sendiri itu udah ada kayak gini? Jadi itu dari yang aku
pelajari gitu. Mantap. Yang aku pelajari itu riset lah ya. Kan pasti kan kita nyari tahu juga. Itu Korean kayak gitu awalnya tuh dari mulainya dari tren gaya hidup Korea yang baru ya. Kan di Korea juga baru muncul kafe-kafe, banyak kafe kan. Dia jual dessert juga, salah satunya kan kue. Lalu ya biasalah dengan bantuan media sosial meluaslah kemana-mana kan. Akhirnya ya dari Instagram kali ya, lebih khususnya itu. Inspirasinya pasti dari banyak riset di online juga gitu ya, dan dari tontonan mungkin ada juga di YouTube banyak tuh kalau aku nonton. Ya mereka mungkin punya kafe terus tapi nggak ada musik, dia cuma ASMR dailynya dia buka store gitu ya. Sun coba Beng Cakes dibikin kayak gitu juga ya. Amin. Ini boleh Vira buka, mungkin boleh dibantu juga Risma. Jadi ini konsep kemasannya ini kayak box gini dan di atasnya tuh ada stiker. Ini terbuka gini ya. Jadi gambar kuenya apa nanti bisa kelihatan. Betul, biar kelihatan aman atau enggak juga sampai di jalan. Dan ini ada free candles, lampu dan potongan kue. Oke, ini udah all in ya. Ini coba tolong dibantu dibukanya gimana nih Risma? Ini dari samping dulu. Oh, cuma gini aja, praktis ya. Wow, ini kelihatan nggak nih teman-teman? Kalau misalkan ini gambar apa, mungkin bisa kita keluarin dulu ya. Oke, ini ya Vira bantu. Letakkan di sini. So, jadi ini ada basicnya adalah kue putih gitu ya. Terus ini di pinggirnya merah, ada gambar tokoh berjas dengan wajahnya warna krem gitu. Ada matanya dan rambutnya putih ya. Mungkin nanti untuk detailnya nanti bisa di shoot lebih detail ke sini. Dan tulisannya di pinggir ada Ganjar Pranowo. Jadi ini adalah Korean cake gambar Pak Ganjar. Betul. Ini berarti kalau untuk nge-sketch ini bagus sih. Vira tentunya nggak bisa bikin kayak gini ya. Kamu ini kayak gini langsung di kue atau ada media tertentu dulu? Kamu nggak gambar di kertas dulu kah? Enggak, kalau gambar orang biasanya sih langsung di kue sih. Wow. Karena kan masih bisa dihapus dikit gitu. Wow. Oke, ya sudah pro sekali. Kamu nggak mau jualan bisnis ilustrasi juga sekalian? Aduh, kayak atau udah? Enggak, difokusin ke satu aja deh ini kayaknya. Dan di sini juga ada logo Beng Cakes-nya gitu ya, kecil di sini. Ini pakai stiker. Ini benar tadi alasnya putih dan kotak identik. Putih kotak transparan gini ya. Bikin kue satu. Ini apa namanya? Korean cake? Ya, Korean cake. Wall cake atau beda? Iya, whole cake sih, karena kan kalau slice per slice, kalau bulat kan whole gitu. Ini yang berapa lapis kalau ini? Ini 3, aku selalu jualnya 3 sih, karena biar agak lebih tinggi kan. Dan ini 3 lapis untuk diameter? 12 cm. Oh iya, kamu jual diameter berapa aja? Kalau Korean cake ada dari 10 sampai 16, jadi 10, 12, 14, 16. Tapi kadang juga ada yang request sampai 18 atau 20 gitu. Oh, itu bisa? Bisa. Kamu paling orderan paling wow gitu? Apa tuh? Dan kapan, siapa mungkin kamu ingat? Siapa ya, aku nggak tahu. Orderan apa gitu, kamu bikin kue apa? Biasanya sih ini ya, kue-kue tier tingkat gitu. Kadang kan Korean cake walaupun modelnya krim seperti ini kan ada yang diminta tingkat. Kayak lebih kepada mungkin untuk kepala perusahaan seperti itu. Oh, sudah sampai ke company juga? Iya, tapi kan biasanya bawahannya yang lebih beli kan. Kamu sampai wedding cake udah atau akan? Kalau wedding cake itu biasanya kan ada teknik khusus kan supaya dia awet, bisa dipajang lama. Kalau untuk wedding cake secara khususnya sih belum, tapi ada beberapa customer yang minta untuk nggak apa-apa ini untuk wedding aku, kayak gitu semacam itu. Ih, lucu banget. Jadi tuh ya produk ini adalah bisa untuk segala momen kan, kayak orang lahiran bisa, ulang tahun ya bisa lah, terus atau mungkin mengucap memiliki karir yang baru atau apapun, kayak segala momen bisa dicurahkan di produk kamu ya. Iya betul, karena bisa di customize, jadi tergantung deh. Aku tinggal ikut aja. Maunya apa? Oke. Sama kita ada perlu apa saya bisa. Berapa lama bikin kayak gini, Riz? Tergantung sih. Kalau cuma tulisan doang itu paling enggak dari ini udah jadi dalamnya, tinggal dekor luarnya paling enggak cuma 15 sampai 30 menit kalau cuma tulisan. Cuman kalau gambar itu 30 sampai berjam-jam, tergantung gambarnya sesulit ini apa. Berapa lama? Ini tadi kayak kurang lebih cuma 30 sampai 40 menit ya. Wow. 30 sampai 40 menit. Wow, dan ini mempersiapkannya apakah bisa pesan sekarang hari ini sampai hari ini gitu, atau ada waktu tertentu yang kamu sediakan? Biasanya sih emang lebih amannya kan sehari sebelumnya lah minimal, tapi juga kita juga terima yang same day. Berarti kan sekitar ready-nya mungkin sekitar 3 sampai 4 jam dari placing order ya.
Oh iya, tadi udah terjawab. Lalu kamu di apa nih workshopnya? Apakah udah ada toko di rumahmu, di daerah rumahmu, atau ini masih di rumah hanya offline kah? Sebenarnya kalau dibilang toko bingung sih ya, toko juga beneran atau enggak, tapi kita udah ada tempat sendiri, jadi udah ada dapur terpisah dari rumah. Dan ya biar apa ya, di pinggir jalan juga, biar orang kalau mau pick up kan enak kelihatan gitu. Oke. Lalu kemudian di rumah ini apakah sudah ada berapa karyawan? Kamu udah punya karyawan kah, atau memang ada beberapa tim yang membantu di momen-momen tertentu gitu? Kalau karyawan, aku nggak mau nyebut karyawan kali ya, aku mau nyebut tim aja. Tim ya. Iya, kalau tim ada 2, total sama aku jadi 3, 4 sih ya, sama. Tapi kan kalau dia kan karena kerja di luar juga, jadi mungkin ya nyambi. Kalau yang full time di tempat aku kan berarti ada 2 ya. Itu juga sebenarnya temen juga sih. Oh masih teman juga? Iya, dia mau belajar, mau coba. Oh yaudah oke, ternyata bisa juga. Jadi ya udah lanjut terus sampai sekarang. Oke, sampai sekarang. Total ada berapa tadi? Total 3 yang full ya. 3 full itu setiap hari ke di rumah, berarti di rumah, atau kamu punya, kalau Google kan ya, pendiri Google dia kan garasi dijadikan tempat buat ngoprek ide-idenya. Kamu juga kayak gitu? Enggak, ini udah tempat terpisah sih, kayak kios pinggir jalan. Berarti kamu sudah menyewa dong? Iya sudah. Wow. Saya malu ini, saya belum ada bapaknya sama kamu keren sekali. Ini kamu juga menyediakan kue untuk ini ya, gambar bunga? Iya, bunga. Semua bisa. Semua kasih yang aku bisa buat bisa. Kamu nggak mau sekalian bikin usaha buket bunga juga? Pasti bisa dong. Iya bisa, seperti kayak yang Hari Ibu kemarin, kita kan bikin bundling. Gitu. Sebenarnya itu aku collab sama florist, tapi kan kadang ada yang mendadak pengen, oh yaudah mumpung ada bunganya kita coba bikinin, oh ternyata bisa wrappingnya kayak gitu. Oke. Oh ya, ini kita bicara tentang usaha kue. Tadi juga kamu juga melibatkan banyak orang-orang di sekitar kamu ya, yang akhirnya memberdayakan gitu ya. Ini masih selaras juga nih sama berita yang mau aku bacakan. Ini artikel, ada Lapak Ganjar membangkitkan UMKM kue kering di daerah Pati nih sahabat Ganjar, di mana program Lapak Ganjar yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berhasil membangkitkan UMKM sehingga orderan tetap berjalan dan bertambah dari biasanya. Bahkan UMKM yang berada di pelosok desa bisa merasakan manfaatnya. Kondisi ini juga mampu menggeliatkan UMKM dari produksi kue kering yang berada jauh dari pusat kota di Kabupaten Pati. Jadi ini ya, Pak Ganjar tuh punya yang namanya Lapak Ganjar. Jadi setiap weekend di hari Sabtu ada UMKM macem-macem, dari sendal kulit kah, atau dari kue kering, sampai ikan bandeng pun bisa dipromosiin di Instagramnya Pak Ganjar dengan program Lapak Ganjar. Jadi seperti itulah kurang lebihnya. Nah, Risma melihat adanya sosok pemimpin yang juga terlibat terhadap UMKM kecil. Gimana pendapatnya Risma? Apakah ini suatu tindakan yang layak untuk diapresiasi dan didukung gitu? Iya, kalau untuk bicara layak diapresiasi tentu saja, karena kan ngebantu banget ya, apalagi kan seorang tokoh gitu kan. Jadi kalau misalkan ngebantu promosi dan lain-lain, itu emang sangat membantu banget sih. Karena exposure kan. Exposure ya, setuju, bener. Dengan hadir kamu di sini juga mungkin semoga bisa memberikan exposure yang lebih, atau yang exposure lainnya buat Beng Cakes brand kamu tersendiri ya. Baik, lagi kita ke produk kamu. Bicara tentang, kalau tadi beritanya mungkin tentang kue kering. Kalau ini tentang kue kamu ya. Namanya adalah Korean Cake dengan brand Beng Cake. Pesanan terunik atau pesanan terpaling susah kayaknya nggak mungkin ya buat seorang Risma, kayak selalu bisa gitu ya. Paling unik, paling memorable itu disuruh ngapain? Orderan apa gitu? Biasanya buat bridal shower ya. Oke, ya. Itu yang agak oke deh. Yang akhirnya harus bisa deh, karena kan nggak mungkin nggak bisa kan. Awalnya menolak sih, karena kan aku ngebikinnya juga kayak aduh males deh. Tapi lama-lama kan karena banyak yang mau, akhirnya kayak yaudah deh nggak apa-apa. Tapi itu dinaikin juga nggak sih di sosial media Beng Cakes? Iya, tapi disensor. Oke, itu tadi bridal shower ya. Ada lagi yang lain mungkin untuk acara apa gitu? Acara, ya mungkin kalau acara lebih ke souvenir ya, karena kan bisa souvenir juga pernikahan, iya kan biasanya cupcakes kalau souvenir. Satu gitu? Iya, per box gitu. Iya, entah buat anniversary, misalkan bank apa, terus juga wedding atau tunangan, itu bisa mendapatkan relasi untuk orderan ke company bank sebagainya. Itu apakah memang itu gimana? Benar-benar pure dari orang luar kah, atau memang ada saudara kamu gitu?
pure sih dari orang luar ya, karena ya tiba-tiba WhatsApp gitu kan, mau order untuk ini anniversary-nya ini, oh oke. Ya seneng sih kalau dapet orderan kayak gitu kan. Iya pastilah ya. 2023 anak muda pikirnya yang penting cuan. Risma, banyak pasti pengalaman yang udah kamu rasakan selama menjalani Beng Bengkeks ini kan. Pasti kan ada tahap naik dan tahap turunnya gitu. Dan di luaran sana, tentunya sahabat bicara juga masih memiliki, ada yang masih memiliki keraguan untuk memulai usaha berjualan gitu. Adakah tips atau rahasia kiat-kiat khusus gitu ya yang mau dibagikan ke teman-teman sahabat bicara? Silakan. Kalau tips khusus, ya aku juga masih belajar kan, masih terus mencoba mengembangkan apa yang aku ketahui apa yang aku lakukan. Tapi aku selalu megang 2 kunci. Yang pertama adalah yakin, terus kedua konsisten. Karena ya pertama yakin aja dulu, pasti bisa, coba aja jalanin aja dulu kan. Lalu kayak ya setelah yakin udah bisa melakukan itu, ya konsisten terus, terus melakukan perkembangan, terus nyoba-nyoba ini itu, terus ya intinya konsisten aja jalanin terus. Ya usaha tidak akan mengkhianati hasil sih. Ya walaupun kadang juga mengkhianati, cuma ya realistis aja kan. Tapi pasti akan ya kelihatan hasilnya juga lah nanti. Pernah nggak sih dapat orderan fiktif gitu atau ditipu gitu, yang akunya mau order tapi akhirnya nggak dibayar atau kabur atau gimana gitu dari customers? Kalau kayak gitu ada sih, cuman ya itu balik lagi kayak ikhlasin aja deh mungkin. Sampai kapan diikhlasin? Itu tahap-tahap awal pastinya. Iya awal-awal, tapi sekarang juga masih sering kayak kita kan kadang juga walaupun lagi peak-peaknya lagi sibuk-sibuknya kan, kayak ada minta tolong ini dong bikinin, oh ya oke, kayak bilangnya mau order sekian tapi ternyata nggak jadi, ya walaupun kita udah coba cicilin orderan dia kan. Jadi kayak oh ya udah deh nggak apa-apa, nanti bisa dijual ke yang lain aja, atau kalau misalkan nggak kejual ya udah kita bagi-bagi aja kayak gitu. Wow, sedekah ya. Tapi itu nggak rugi atau pasti ada budget yang akhirnya terbuang gitu kan? Iya pasti ada. Kalau kerugian iya, cuman mikirnya kan ya udah usaha pasti ada untung ada ruginya kan. Omset ini coba satu hari kalau hari per hari nggak nentu sih, cuman sebulan berapa ya? Terakhir sih sekitarnya aja deh, sekitarnya. Ya, intinya udah di angka 2 digit lah ya. Wow. Omset kan. Soal bicara nanti kalau misalnya udah nggak Vira di sini lagi, kayaknya Vira jualan kue. Tapi nggak bisa. Nah, untuk bikin kue resepnya kamu awal-awal nyoba berkali-kali dong pastinya. Iya, tentu saja kayak nyoba satu resep, oh ternyata kurang cocok, coba kita kalibrasi sendiri kali ya, coba ini. Kalibrasi. Itu kamu ngebales-balesin itu sudah ada adminnya kah atau? Kalau admin karena kalau admin tuh menurut aku susah sih kalau pakai admin kan, karena kan harus komunikasi sama customer langsung, takut miss. Jadi balas-balasnya sih ya tergantung tim lagi megang HP aja kali ya. Oh ini lagi gitu. Balesin aja dulu ini kayak gitu. Wow, Risma kamu sangat inspiratif sekali ya. Beng Bengkek udah sekian ribu, udah hampir 10.000 followers ya kalau aku lihat ya di Instagram. Kepikiran atau sudah pernah pakai marketing menggunakan influencer, dan pernah sebelumnya? Kalau influencer kalau bayar gitu, paid promote gitu enggak sih. Tapi waktu itu sempat ada food blogger yang mungkin dia juga lagi mau menaikkan engagement sama kolaborasi jadinya. Iya kayak kamu mau gak aku promosiin gitu kan, nggak usah bayar nggak apa-apa, kirim aja produknya, nanti dikirimin fotonya. Just aku juga ya udah nggak apa-apa, yang penting dapat foto produk kan. Gitu. Dan itu seberapa pengaruhnya? Ya itu mungkin karena dulu masih beberapa tahun yang lalu ya, jadi kayak belum terlalu berpengaruh. Kayak sekarang kalau lebih berpengaruhnya di Instagram Ads ya, kan udah ada fitur iklannya. Oh iya, bener. Jadi lebih ngaruh ke Instagram Ads. Iya, jadi sekarang kalau iklan-iklan itu semua mandiri aja deh, kita promosiin sendiri gitu. Wow, jadi ini setiap hari tetap pasti ada orderan. Iya, alhamdulillah. Karena setiap hari pasti ada ulang tahun atau ada yang ini nggak pernah orderan teraneh buat mantan gitu kan selama satu tahun putus gitu perayaan. Ada sih, lebih ke nggak tahu sih dia putus berapa tahun, tapi intinya ya dia buat bilang mantan. Nyesel gitu. Dan berarti kan kamu tadi sempat mention juga tentang pesanan same day gitu ya. Berarti kan apakah ada kue-kue juga yang selalu ready gitu? Berarti dalam artian selalu ada stok yang ready untuk dipoles, atau ready satu cake polos gini, atau gimana sih? Kalau sekarang sih Beng Bengkes ada daily menu ya. Tapi kalau daily menu lebih ke slice cake sih. Cuman kan slice cheesecake. Jadi ya kadang ada yang ya udah nggak apa-apa pakai size cheesecake aja, karena kan ada bundling sama minuman juga kan. Tapi kita juga selalu nge-spare sih, kayak ada kue whole ready ya berbagai ukuran lah, tergantung ready-nya lagi apa. Range gitu. Harga dijual produk ini sekitar
mulai dari start dari 70 something ya? Iya 79 sampai ya unlimited tergantung requestnya. Murah ya. Iya. Worth it juga. Rasanya juga Vira udah coba Choco Maltin tuh enak. Iya itu best seller banget. Best seller ya. Risma, kamu sebagai pelaku usaha UMKM anak muda gitu kan, apa harapan kamu terhadap keadaan potensi bisnis anak muda di Indonesia? Mungkin biar semuanya pada lebih melihat peluang gitu. Iya, harapannya sih kalau emang udah ngerasa ada ide-ide sesuatu yang dinilai sama diri sendiri unik atau gimana, coba aja jalanin aja dulu. Siapa tahu emang bisa membuka peluang juga, membawa benefit untuk orang-orang sekitar, entah ya diperkerjakan atau semacamnya kayak gitu sih. Intinya yakin, pokoknya kata kuncinya yakin dan berani. Iya. Sampai akhirnya sekarang dia pemilik Beng Beng Cakes yang sudah menjalankan usaha dengan sekarang omsetnya 1 bulannya sampai 2 digit, sahabat bicara. Terima kasih Risma sudah bersedia ngobrol-ngobrol sama Vira di sini. Sama-sama, terima kasih juga. Kembali Vira ingatkan ini buat sahabat bicara yang mendengarkan, untuk mendapatkan mug, tumbler, kemeja dan juga topi bisa didapatkan di berbagai e-commerce seperti di Shopee dan juga di Tokopedia. Untuk mendapatkan info kapan nih podcast Sabi tayang, tepatnya di setiap hari Selasa dan Kamis. Untuk detailnya diikuti di Instagram dan juga di Facebook serta Twitter. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng channel YouTube ini. Risma, terima kasih banyak ya udah sharing-sharing, udah berbagi tips, udah membongkar kecil-kecil lah rahasia-rahasia sukses dari Beng Beng Cake. Iya. Harapan kamu goal selanjutnya ini Beng Beng Cake mau apa? Go internasional kah atau apa? Ya, ada proyek khusus? Ya mungkin akan ada kafe mungkin ya. Serius? Ya itu kan masih impian ya, tapi kita kejar terus aja. Buka juga toko di mall ya. Amin. Nanti semoga pokoknya kedepannya Risma sendiri secara pribadi bisa lebih berkembang dan juga Beng Beng Cakes bisa semakin melejit. Amin. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga. Sahabat bicara, Vira pamit undur diri dengan narasumber Risma juga pamit undur diri. Sia. Ada yang kelibet mungkin kata-katanya atau ada yang aku sih kadang suka belibet gitu ngomongnya, jadi kita keep roll aja gitu. Terus ini ada 3 kamera. Kamera 1 ini ngarahnya ke aku, kamera 2 ini ngarahnya ke kita berdua, dan yang ini kamera 3 ngarahnya ke kamu. Jadi nanti mungkin di poin akhir mau nyampaikan tips atau harapan gitu kan buat bestie-bestie Uin bisa ke sini ngarahnya. Oke. Gitu. Kamu tuh introvert ya? Enggak tahu. Ambivert ya. Gitu. Kamu kemarin di mana ininya? Magang atau KKN ya? KKN. KKN kan karena lagi Covid jadi di rumah. Online. Waktu demo tuh turun enggak 2019? Jualan kue. Aku ketemu banyak anak Uin waktu itu. Cuma kayaknya banyak yang turun tapi kayak jualan kue aja.